Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang kami muliakan dimanapun berada, sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua, yang telah memberi umur panjang kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Marilah kesyukuran kita bersama ini kita talafutkan bersama-sama dengan melafadzkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya sampai besok di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, marilah kita bersama-sama untuk mengingat-ingat kembali beberapa hal yang berkaitan dengan puasa, terutama yaitu perkara yang bisa membatalkan puasa. Saya yakin bahwa para pemirsa semua sudah begitu hafal, begitu memahami tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini. Namun tidak ada salahnya apabila pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh pemirsa untuk bersama-sama mari kita ingat-ingat kembali apa saja perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa itu. Perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa diantaranya yang nomor satu yaitu al-aklu wal syurbu, yaitu makan dan minum. Makan dan minum ini adalah merupakan salah satu dari perkara yang bisa membatalkan puasa. Namun makan dan minum ini bisa membatalkan puasa ini apabila orang itu ketika makan dan minum itu dalam keadaan sadar, dalam keadaan ingat bahwa beliau itu sedang berpuasa. Jadi apabila ada orang yang dalam keadaan sadar, dalam keadaan ingat kalau dia sedang berpuasa, kok beliau makan atau minum, maka puasanya akan menjadi batal. Namun apabila orang itu makan atau minum tapi dalam keadaan tidak ingat kalau sedang berpuasa, maka sesuai dengan hadis Rasulullah, orang itu tidak batal puasanya dan disuruh untuk melanjutkan puasanya sampai sempurna hari tersebut. Ini apabila ketika makan dan minum itu tidak ingat kalau lagi berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua yang dapat membatalkan puasa yaitu wusulu ainin ilal jawfi min manfadin maftuhin, yaitu sampainya sesuatu ke jauh lewat manfaat.
Apa yang dimaksud ain? Yang dimaksud ain di situ adalah ay syai'un tarahu al-ain. Ayu syai'in tarahu al-ain, yaitu segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Itu yang namanya ain. Kemudian apa yang dimaksud dengan jauh? Yang dimaksud dengan jauh yaitu anggota tubuh dalam. Jadi mulai otak kita sampai ke perut, sampai ke pokoknya anggota dalam tubuh kita, itu yang dinamakan jauh. Kemudian apa yang dimaksud dengan manfaat maftuh? Manfaat maftuh yaitu lubang hidung yang asli. Jadi yang membatalkan puasa yaitu masuknya segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata ke dalam tubuh melalui lubang tubuh yang asli berlubang. Nah, apa saja lubang tubuh itu? Misalnya seperti mulut, ada telinga, ada kubul, dubur. Itu adalah anggota tubuh yang memang berlubang. Loh, dalam keadaan puasa, lubang tubuh yang memang keadaan berlubang itu kok dimasuki sesuatu sehingga masuk sampai ke dalam anggota tubuh, maka itu adalah batal puasa. Seperti ketika ada orang yang sakit misalnya, itu ada yang memasukkan obat itu lewat dubur. Nah, itu memasukkan obat lewat dubur. Jadi itu membatalkan puasa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa yaitu al-qai'u amdan, yaitu mutah dengan disengaja. Memang dibuat agar menjadi mutah. Ini juga membatalkan puasa. Namun kalau mutahnya itu tidak disengaja, tidak dibuat-buat, itu juga tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yaitu jika mutahnya itu memang dibuat agar menjadi mutah. Kemudian yang dapat membatalkan puasa lagi yaitu al-haidhu wa nifasu. Ini khusus bagi para wanita. Yaitu ketika ada seseorang baru berpuasa, kemudian orang itu kedatangan bulanan haid atau nifas, maka saat itu juga orang itu puasanya batal. Dan nanti orang yang batal puasa karena haid atau nifas ini wajib untuk menggantikan di hari yang lain. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk membatalkan puasa lagi yaitu al-jima'u amdan, yaitu jima', berkumpul antara laki-laki dan perempuan layaknya perkumpulan seorang suami dan istri. Kemudian lagi yang bisa membatalkan puasa yaitu al-istimna, yaitu berusaha untuk mengeluarkan mani tapi tidak dengan jima. Misalnya ada yang onani itu juga nanti bisa membatalkan puasa. Para pemirsa yang kami muliakan, saya kira hanya ini saja yang dapat saya sampaikan di antara
perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Sebenarnya masih ada lagi, namun karena keterbatasan waktu, saya kira hanya itu saja. Mungkin nanti bisa para pemirsa semua untuk mengkaji sendiri daripada kelengkapan daripada perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa tersebut. Saya kira hanya demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.